Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV pemirsa. Kita masih menantikan kedatangan dari pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Malam ini akan menjejakkan kakinya di Indonesia. Menurut rencana, menurut jadwal kedatangannya ini pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Sosok Kluivert belakangan menyita perhatian sejak namanya muncul sebagai calon kuat pengganti Sintayong. Mampukah pelatih asal Belanda itu membawa skuad Garuda ke pentas dunia? Sudah bersama saya di studio Bung Haris Pardede. Bung Harpa, selamat sore. Selamat sore juga. Apa kabar? Baik, terima kasih. Jadi semenjak Patrick Kluivert ini ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong, ini kan banyak yang bertanya-tanya. Kenapa dia ya? Kenapa Kluivert? Kalau menurut Anda? Ya, ini dari cerita yang saya dengar ya. Jadi memang proses ini tidak mudah. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI di preskon di Dana Reksa beberapa hari lalu, proses ini memang has been discussed many months before. Berarti memang sudah seperti yang dikatakan beberapa pihak juga, memang sudah direncanakan sejak kita kalah dari China 2-1. Disitulah mulai ada wacana itu. Tapi memang kemudian seperti yang diutarakan juga sekitar Desember, ya sekitar Natal, akhirnya ada 2-3 nama. Nah kabarnya selain Kluivert ada juga nama Giovanni kalau saya tidak salah. Yang pasti satu pelatih ini itu dia maunya bawa rombongan. Nah itu biasanya memang Giovanni seperti itu. Pelatih kipernya di bawah Ruud Heps, mantan kiper Barcelona. Kemudian ini Giovanni van Bronckhorst. Iya, Giovanni van Bronckhorst. Okay. Dan kebetulan saya ngobrol juga dengan ayahnya dan memang ada satu yang mendekati ya. Dan Pak Erick Thohir nggak mau. Karena Pak Erick Thohir mau yang asisten pelatihnya itu dari dia disodorkan. Kenapa? Kalau menurut saya ini adalah mungkin dia belajar dari dalam tanda kutip disadvantage yang terjadi di ruang ganti JRSTY. Karena STY kan bawa semua rombongannya kan. Dan akhirnya mungkin tidak ada check and balance. Mungkin seperti itu. Nah anyway, akhirnya disodorkanlah beberapa nama, diantaranya Alex Pastoor dan juga Deni Lansat. Deni Lansat nanti akan banyak pegang U23, walaupun dia akan bantu juga nanti di tim nasional senior. Kenapa? Karena nanti ada check and balance. Jadi ini adalah bawaannya dari Pak Erick Thohir. Nah ini mungkin yang menjadi pemikiran kenapa akhirnya komposisi ini ditunjuk. Dan satu lagi, yaitu tadi karena Patrick Kluivert mau berkompromi agar asistennya yang milih Pak Erick Thohir. Oke. Nah walaupun nanti di ruang ganti yang akan kita lihat otaknya ini Alex Pastoor. Alex Pastoor otaknya jelas. Karena banyak yang bilang Alex Pastoor justru lebih berpengalaman. Ya julukannya jadi profesor. Julukannya profesor. Tapi dia memang tidak punya expose seperti Patrick Kluivert. Sebagai informasi aja, Patrick Kluivert ini teman dekatnya bapaknya Jens Raven. Oke. Bapaknya Jens Raven usianya 75, Kluivert 76. Jadi bayangkan anak-anak muda ini waktu kecil, mungkin waktu di SSB, mereka melihat Patrick Kluivert itu kan seperti seperti mungkin king lah gitu. Main di Milan, cetak gol ke gawang di Ajax mencetak gol ke gawang Milan di final Liga Champions 95, kemudian juga di Barcelona top skor, pernah bekerja dengan Louis van Gaal dan lain-lain. Ini akan menjadi sosok di ruang ganti. Tapi yang menjadi mastermind filosofinya itu nanti adalah Alex Pastoor. Alex Pastoor. Tapi ini tidak akan ada seperti seperti bentrokan kecil ini antara Alex Pastoor dan Patrick Kluivert. Betul. Kalau kita ambil dari analisa SWOT, di setiap strength itu ada weakness. Dan di setiap weakness ada strength. Kalau kita anggap ini sebagai strength yang diinginkan Pak Erick Thohir untuk menciptakan check and balance, supaya tidak ada lagi koloni seperti era Sintayong, semuanya Korea. Tapi kelemahannya apa? Manajemen konfliknya harus di-manage. Karena pasti nanti ada rasa dari para asisten itu merasa, gue bawaannya Pak Bos loh, pasti ada seperti itu. Nah, itulah peran dari federasi untuk bisa menjaga konflik ini. Ini juga kalau kita sedikit mundur ke belakang, sebenarnya ini yang bisa dilakukan juga sebenarnya ketika ada mulai percikan-percikan saat lawan China. Sebenarnya di situ bisa step in juga. Tapi ya udahlah, itu udah terjadi. Makanya Pak Erick Thohir tidak mau mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Sehingga nanti ketika pun ada check and balance di antara pelatih kepala Patrick Kluivert dan juga dua asistennya, disitulah harus cepat diredam. Jangan sampai nanti kalau ada percikan itu dibiarkan. Jadi sekarang isunya bukan antara pelatih dengan pemain diaspora, tapi antara pelatih dengan asisten pelatih. Itu dia. Semoga itu tidak menjadi masalah yang baru ya. Kita berharap tidak. Jika memang mastermind-nya itu seorang Alex Pastoor, artinya
kepemimpinan sosok dari Patrick Kluivert ini sangat dituntut begitu untuk menjaga kondusivitas di ruang ganti pemain. Ya, yang seperti saya katakan tadi ya, secara bahasa, kultur, dan mindset, apalagi ini semua mereka pernah merasakan besar di Belanda ya, baik pemain maupun juga tim kepelatihan. Inilah yang saya pikir menjadi latar belakang ya dari Pak Erick Thohir dan jajarannya untuk menjadikan satu tim seperti ini. Tapi sekali lagi memang seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat dari track record, Patrick Kluivert itu paling lama melatih tim mungkin 1,5 tahun ya. Di Curaçao dia bahkan mungkin hanya beberapa bulan, demikian juga di klub di Turki ya. Walaupun di klub Turki sebenarnya ada permasalahan keuangan kepada para pemain sebenarnya. Jadi bukan karena dia kurang perform. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dari track recordnya Alex Pastore ini memang lebih mentereng, jauh lebih mentereng seperti tadi dikatakan oleh Bernie. Dan saya beberapa kali juga berhubungan ngobrol dengan teman-teman di Belanda dan juga baca media di Belanda. Mereka heran kalau dilihat dari komposisinya kenapa Patrick Kluivert yang justru jadi pelatih kepala. Yaitu tadi karena ada rencana memang untuk membuat sosok di ruang ganti itu dengan mastermind-nya tapi seorang Alex Pastore. Jadi memang ini sejak awal sudah ditekankan dan seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ini semua berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau menurut Anda, karena memang pelatihnya ini dari Belanda begitu ya, apakah Patrick Kluivert ini juga didorong untuk memperluas jaringannya, mencari para pemain keturunan Belanda di seluruh dunia untuk bermain untuk timnas Indonesia? Ya, bahkan sebelum mencari pun kalau menurut hasil dari konferensi pers ya waktu itu ya, salah satu esko PSSI mengatakan begitu ditunjuk Patrick Kluivert, katanya Jairo Ridwan langsung mengatakan yes untuk jadi timnas membela timnas. Ya? Iya, karena memang isu ini udah lama. Jairo ini mungkin sekitar bulan Oktober lah sudah berkasnya sudah coba dimasukkan bersama dengan Zylstra, tapi Zylstra sekarang belum ada hilalnya. Dan ya itu tadi begitu Patrick Kluivert katanya ditunjuk, dia langsung mengatakan oke, saya mau. Dan sumber ini pun mengatakan dalam untuk kemudian harinya ini akan lebih mudah dan bahkan nanti nggak perlu lagi nih esko-esko ataupun dari PSSI, dari federasi yang sibuk mondar-mandir mungkin ke Belanda atau ke Eropa untuk dalam tanda kutip meraih para pemain naturalisasi untuk mau membela timnas Indonesia. Tapi Patrick Kluivert sendiri, jadi kita bayangkan misalnya kita dulu melihat seorang idola, kemudian kita didatangin untuk membela tim nasional negara Indonesia untuk dinaturalisasi, itu pasti kan ada rasa kebanggaan, ada magnet juga. Jadi ini salah satu nilai lebih yang selain tadi sosok di ruang ganti juga yang diharapkan dengan kehadiran Patrick Kluivert. Seperti apa fungsi akan dimainkan oleh asisten pelatih lainnya, Denny Lanzat, yang sudah kabarnya sudah tiba di Indonesia. Bagaimana sosok Denny Lanzat ini? Ya, Denny Lanzat ini dia akan nanti banyak memegang tim nasional U23, walaupun nanti kan ini kan beriringan ya. Kemudian juga di saat yang sama pasti dia juga akan membantu tim nasional senior. Dan yang kedua adalah karena dari yang saya dengar bahasa Indonesianya dia cukup bagus. Ya, karena dia ada darah Indonesianya, ada darah Malukunya juga. Oh, ibunya orang Maluku ya? Iya, dan dia masih bisa berbahasa Indonesia. Ya, kalau Giovanni malah setahu saya nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau Denny Lanzat masih bisa. Jadi ini mungkin menjadi salah satu part dari Indonesia yang di tatanan kepelatihan di tingkat atas yang masih ada. Jadi para pemain lokal pun tidak merasa left out. Nah, walaupun menurut saya tetap harus ada satu pelatih yang profilnya seperti Coach Novarianto, yang memang benar-benar Indonesia banget, supaya apa? Supaya nanti para pemain Indonesia ini pun punya sandaran. Karena mohon maaf ya, kalau dulu mungkin pemain diasporanya yang merasa tidak punya sandaran. Sekarang mungkin pemain lokalnya yang merasa tidak punya sandaran. Nah, ini jangan kita lupakan juga. Jadi harus berimbang. Jadi diperlukan selain tiga trio Belanda ini juga satu sosok pelatih yang profilnya mirip Coach Nova atau bahkan mungkin Coach Nova nanti juga akan dipertahankan. Seperti kata ST ya, tolong jaga pemain lokal kita. Iya, jadi dua-duanya harus dijaga lah kalau kita dari aspek tim nasional kita ya. Ini menarik ya karena memang asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini punya nama besar, Alex Pastore tadi ini luar biasa bagaimana rekam jejaknya begitu ya, melatih klub-klub top di Belanda juga begitu. Betul. Ya Bung Harpa. Tapi yang jelas adalah dua asisten pelatih ini dipilih langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Betul. Dan tentunya kita berharap tidak ada percikan-percikan ini di ruang ganti antara asisten pelatih dengan pelatih yang saya rasa percikan itu nggak mungkin nggak ada ya. Di semua organisasi kita dengan rekan kerja kita aja pasti ada friksi. Kita dengan atasan pasti ada friksi. Dengan bawahan pun gitu. Selalu atasan menganggap bawahan males. Bawahan selalu menganggap atasan bosi. Itu normal. Itu makanya ada manajemen konflik. Nah, tinggal bagaimana
bahkan dengan fans juga sama kan gitu kan. Selalu nggak mungkin kita semua you decide, you divide gitu. Tapi bagaimana kita memanage ini, bagaimana ketika tampil di lapangan berikan 100%. Ya. Ya sama seperti sekarang ada gejolak ya. Ini seperti battleground kan sosial dalam beberapa hari ini. Tapi sekali nanti kita main, di situ kita harus fokus. Kalau kita mau kasarnya kita mau ribut, nanti setelah itu, setelah kita ada ikannya boleh ribut. Tapi kalau kita udah main nanti di Sydney, nggak ada cerita tuh. Mau nanti kita tadinya pro A, pro B, nggak bisa. Kita harus gabung. Ini yang orang lupa ya. Kadang-kadang ini terbawa terus. Oke lah, kita 2-3 hari agak sedikit mungkin pro A, pro B. Tapi nanti begitu nanti kita main, lupakan dulu yang lain. Itu yang saya pikir penting. Jadi konflik itu pasti ada, tapi bagaimana di manage jangan sampai terlalu besar. Jadi kalau api itu kecil aja kan jadi manis ya, tapi kalau terlalu besar dia jadi bahaya. Oke, jadi manajemen konflik itu Iya, sangat itu penting. di ruang ganti pemain. Tapi soal masalah di ruang ganti pemain, sebenarnya ini masalah yang benar-benar harus dipertimbangkan dari awal ketika Sintayong melatih timnas Indonesia, atau ini jadi gini, hanya sebuah alasan atau seperti apa? Kalau soal alasan saya itu hanya walau-walam ya, hanya mereka yang tahu gitu ya. Tapi saya melihat ini ada sesuatu yang baru. Oke. Ketika para pemain naturalisasi itu berdatangan secara bergelombang, di awal-awal ini tidak ada challenging, belum ada tantangan. Tapi ketika ini menjadi sebuah koloni, kita memang ini sesuatu yang baru. Kita tidak tahu bahwa di sana tercipta satu warna yang baru yang kita tidak antisipasi. Tapi itu normal. Kenapa? Karena buat kita ini semua baru. Kita euforia dengan kedatangan para pemain naturalisasi, which is good. They bring lots of energy di tim. Mereka Rizky Ridho berkembang gara-gara ada Jay Itzes. Tapi kita lupa masalah psikologis di dalam ruang ganti. Ingat, ada 4-5 bahasa di ruang ganti. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Korea, bahasa Inggris. Nah, ini yang lupa diantisipasi, tapi karena ini baru, it's okay lah. Jadi pelajaran ke depannya, make mistake but don't lose the lesson. Oke, tapi wajar dong ya pemain kasih masukan ke pelatih. Iya. Seperti itu di ruang ganti kan wajar seperti itu ya.